teman-teman, senang sekali saya Irena bisa berada di sini. Kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau ibadah Paskah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mulai ibadah. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa beribadah dengan baik. Dan nama Tuhan Yesus, amin. Jadi kita mulai ibadah. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I got a light, I got a shine. It makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. I throw my hands up and wave them side to side. I throw my hands up and give you a high five. 'Cause Jesus is alive. 'Cause Jesus is alive. Jesus is alive. 'Cause Jesus is alive. I wanna sing, I wanna shout, I wanna tell everybody what I know about. I got a light, I got a shine. It makes me dance and spin around. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. I'm so excited, I just can't hide it. I cannot keep it to myself. So I throw my hands up and wave from side to side. I throw my hands up and give you a high five. I
In your wonder, I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace, I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Kau milikku. Semua kekuranganku kau buka. Tetap kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru. Kau milikku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan kami mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga yang mau mendengarkan firman-Mu dan yang mau dengar-dengaran Bapa. Dan juga hati yang mau melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wah. I'm a lit kid beat. Lagi liatan apa sih? Wah Kak Isya, liatin ini adik-adik videonya keren-keren loh. Mereka bagi makanan ke orang-orang yang gak mereka kenal, terus gak malu-malu, terus kayak gak pelit-pelit gitu, liatin. Wah sukacita banget liat mereka ya. Tuh pada senang-senang tuh bagi-bagiin makanan ke orang-orang Kak Isya. Oh iya ya. Sekali adik-adik ini udah belajar berbuat baik nih. Wah Rocky keren ih. Iya, keren sih. Tapi Kak Jen, emang apa pentingnya sih berbuat baik? Aduh Kak Ica, masa sampai sekarang belum tahu berbuat baik itu apa? Tapi sebelum Kak Jenny kasih tahu pentingnya berbuat baik itu apa, Kak Jenny nggak akan bosan-bosan nanya ya. Kak Ica harus tahu dong, tema bulan ini bulan apa coba?
April kan? April. Kita belajar tentang apa, ayo Kak? Aku tahu, Apa coba? tapi aku mau nanya ke adik-adik juga. Oh, silakan tahu. nanya adik-adiknya dulu. Oh Adik-adik, iya, adik-adik benar. tahu nggak? Tapi sebelum adik-adik jawab, kita belum nyapa loh adik-adik Ica. Sama dulu Sapa yuk. Halo adik-adik, selamat Pasca buat kita semua. Wow, ternyata hari ini tuh benar-benar spesial banget ya Kak Ica ya. Iya dong. Karena kita sama-sama ngerayain hari kebangkitannya Tuhan kita. Keren. Nah, gimana nih adik-adik, masih mau bantu Kak Ica nggak? Nah, adik-adik, ayo. Ada yang tahu nggak bulan ini kita belajar tentang apa? Sudah 2 minggu loh kita belajar. Benar-benar. Apakah belajar tentang kajian yang baik hati? Iya. Apa coba? Yuk, pada bisa nggak? Tulis di kolom komentar. Oh iya benar, tulis di kolom komentar kita belajar Kalau tentang nggak apa bisa bulan ini. nulis, boleh Gimana minta caranya? tolong mamanya ketikin. Mama Oke. ketikin mah, aku yang jawab. Gitu. Oke sih banget. Itu udah ada yang jawab tuh kayaknya bener tuh Kak Ica. Nah bener banget. Untuk bulan ini kita belajar tentang apa Kak Ica? Orang Samaria yang baik hati. Benar sekali. Nah Kak Ica, karena bulan ini kita belajar tentang orang Samaria dan pas di tanggal ini nih kita ngerayain Paskah juga kan Kak Ica. Kita akan sama-sama belajar. Kalau minggu kemarin tentang mengasihi sesama dan minggu ini kita mau belajar tentang berbuat baik dan murah hati. Gitu Kak Ica. Iya kak, minggu lalu tuh aku inget banget Kak Jenny tuh minggu pertama Adrisa menyampaikan tentang memperlakukan orang lain sama. Benar sekali. Terus yang minggu kedua minggu kedua Kak Jenny ngasih tahu tentang mengasihi sesama. iya betul Kak Jen. Nah, kalau begitu kira-kira Kak Ica mengasihi sesama itu apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak? Sesama itu 1, 2, 3. Ayo, adik-adik bantuin Kak Ica jawab. Ketik. Kak Ica udah mulai lupa nih mengasihi sesama itu apa? mengasihi sesama itu kita memperlakukan orang lain dengan sama seperti Tuhan memperlakukan kita. Hebat Kak Ica, bisa langsung jawab. Kak Jenny percaya bukan Kak Ica aja yang bisa jawab, tapi adik-adik di rumah juga ya. Pasti nggak akan lupa bagaimana itu mengasihi sesama. Nah adik-adik, di acara Paskah yang luar biasa ini Kak Jenny mau ngajak kita hari ini nih, minggu ini kita mau belajar tentang apa tadi? Yang seperti Kak Jenny udah bilang ulang-ulang. Nah, berbaik hati dan murah hati gitu ya. Berbuat baik dan murah hati itu kayak gimana sih Kak Jenny? Kan ke minggu kemarin udah ya belajar mengasihi sesama. Sesama itu semua orang, gak boleh beda-bedain. Mau miskin, mau kaya, mau dari orang Ambon, orang Cina. Tetap aja harus mengasihi sesama. Lalu kira-kira Kak Jenny berbuat baik dong artinya apa? Itu artinya kita mau menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Sekarang Kak Jenny mau nanya Kak Ica, kalau gitu murah hati itu apa Kak Ica? Nah, Kak Ica mau nanya balik ke Kak Jenny. Oh. Apa bedanya berbuat baik sama murah hati? Nah ini dia bedanya adik-adik. Murah hati artinya dengan sukarela. Kita mau beri, kita mau berbagi semua yang dibutuhkan. Sama kayak kisah orang Samaria yang murah hati di bulan ini yang kita belajar. Pasti adik-adik sama Keca bingung, emang orang Samaria itu murah hati? Keca Contohnya percaya apa? nggak Contohnya orang Samaria itu bermurah hati? Percaya Coba nggak? kasih. Percaya sih, tapi contohnya dulu apa? Baru bisa percaya banget contohnya. nih. Oke Kak Jenny nggak harus cerita lagi ya kisahnya kayak gimana, udah pasti tahu ya. Nah pasti adik-adik ingat kan orang Samaria itu ketika menolong orang Yahudi dirampok, dia bermurah hati pertama dengan apa? Dengan uangnya. Iya Kak, gitu dia pakai uang. Iya tuh adik-adik lupa ya, dia pakai uangnya bawa apa? Bawa orang yang dirampok tadi kemana? Ke penginapan. Terus dia bilang ke bapak penginapan, semua yang orang ini butuhkan, kalau misalnya kurang uang ini dibeliin aja, nanti pas aku datang aku ganti. Wah hebat banget kan? Gak pelit dia mau pakai uangnya. Yang kedua dia mau murah hati lagi apa? Dia gunain barang-barangnya ngobatin orang yang luka tadi. Kebayang nggak? Dia baru datang. Di dalam tasnya dia tuh ada obat-obat mahal pastilah ya. Ada perban, mungkin kalau sekarang kita lihat ada obat merah gitu Kak, ada Hansaplast. Dia mau kasih ke orang itu. Bayangin udah nolongin orang yang lagi susah tadi, diobatin lagi luka-lukanya. Kak Ica, kurang murah hati apa coba orang Samaria itu. Terus yang berikut, dia nunjukin lagi kalau orang Samaria yang bermurah hati ini pertama apa? Dia mau gunain waktunya. Iya nggak? Pasti kan di dalam perjalanan buru-buru kan, dia pengen pergi ke satu tujuan, tapi harus terhenti untuk menolong
orang yang dirampok tadi. Iya, ya. Kebayangnya kalau dia bilang, apa sih kalau aku nolong orang ini kan aku bisa telat nih sampai ke tujuan. Tapi enggak, dia enggak pelit sama waktunya, dia mau pakai waktunya untuk menolong orang itu. Sampai akhirnya, dan bukan cuma nolongin naikin ke kuda, bawa ke penginapan itu pasti beda perjalanan kan ya Kak Ica ya. Tapi dia mau lakuin itu. Kajen, sorry, kayaknya bukan naik kuda deh. Naik apa Kak Ica? Naik angkot? Naik kedelai. Kedelai, hampir mirip. Naik kedelai. Keledai Kak Ica. Keledai, Nah. kirain kedelai. Kebalik ya, hampir mirip. Keledai, salah ya? Iya benar Kak Kedai, Ica. kedai. Bukan Kak Ica, keledai. Wah hebat ya Kak Ica. Nah berikut terakhir nih, orang Samaria yang bermurah hati itu dia menggunakan kekuatannya. Emang kekuatannya buat apa? Ngelawan penjahat. Hah? Bukan ya? Masa? Kayaknya di Alkitabku sih nggak ada dia ngelawan penjahat. Terus apa tuh Kak? Dia pakai kekuatannya buat ngapain Kak? Buat panggil superhero, ting, gitu. Wow, apakah seperti itu? Enggak dong ya adik-adik. Yang benar adalah orang Samaria tadi mau nolong orang Yahudi itu ngangkatin. Taruh di apa tadi? Kedelai. Keledainya. Pasti berat kan? Iya nggak sih? Udah sakit terkapar jatuh gitu udah nggak kuat. Kami diangkat gitu, dibopong, dinaikin ke keledainya. Wah, dia gunain kekuatannya kan. Dia nggak nyeret seret-seret. Oh udahlah kamu mah di sini aja udah aku tolong gitu, udah sembuhin lukanya. Ini uang, udah ngobatin diri sendiri. Enggak. Tapi dia ngangkatin, taruh ke keledainya dan dibawa ke penginapan. Wah, keren. Keren banget Kurang baik apa orang Samaria itu ya, udah nunjukin banget kan Kak kita. bener, Seperti itu. Nah, tapi Kak Ica nih, ini sekaligus menjawab pertanyaan Kak Ica. Kira-kira penting gak sih kayak gini berbuat baik? Iya nggak? Kayak adik-adik yang tadi udah ngelakuin kan? Berbuat baik itu penting gak sih? Menurut adik-adik penting nggak? Kak Ica, penting nggak? Kalau dari cerita tadi sih berarti penting ya. Penting. Kenapa berbuat penting Kak Ica? Karena yang pertama, bukti karena kita mau mengasihi siapa? Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti teladan yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Yang kedua, jika kita memberkati sesama, percayalah Tuhan itu akan memberkati kita sebagai gantinya. Gimana? Pasti mau berbuat baik nggak Kak Ica? Adik-adik di rumah nih? Mau dong. Oke. Tapi nih Kak Jen, kalau orang Samaria tadi tuh kan dia punya uang, benar. punya obat-obatan, Iya. punya kendaraan, jadi dia Benar. bisa nolongin orang. Kalau kayak yang masih kecil-kecil nih kayak adik-adik Rocky gimana caranya mau Iya, nolongin iya, orang? benar Mau juga bermurah ya. hati gimana caranya Kak Jen? Benar Kak Isya. Disuruh berbuat baik, murah hati, tapi kan Kak aku minta uang aja masih sama mama. Iya, Kalau minta makan aja masih sama mama. Adik-adik lupa ya, kita dikasih apa nih? Dikasih, ya. Dikasih mulut juga Kak Ica. Caranya gampang banget, dengan mulut kita mau belajar senyum sama orang-orang di sekitar kita. Jangan pas ketemu cemberut, terus apa sih dia, enggak kayak gitu, tapi senyum aja, beri senyum sukacita kalian sama orang-orang di sekitar kita. Terus yang Kalau begini boleh nggak? nggak boleh Kak Ica, harus senyum. Yuk yang punya mulut senyum dong di rumah. Kak Ica juga senyum dong, kasih senyum terbaiknya gimana? Senyum sama orang. Nah kayak gitu. Yang berikut, kita punya mulut kita pakai untuk menyapa dan menanyakan kabar juga Kak Ica. Gampang kan? Iya. Jangan pas ketemu Benar. senggol aja, nggak usah sapa dia. Pas ketemu kalau dipanggil Kak Jenny, apa? Gitu ya? Nggak boleh, itu nggak berbuat baik dan murah hati Kak Ica. Kan katanya mau jadi sama orang Samaria tadi. Oh iya ya. Sekalipun nggak punya uang, kita lihat apa yang kita punya di dalam diri kita yang Tuhan udah kasih Kak Ica. Iya, betul, Kayak betul, gitu. Yang berikut kita punya telinga. Telinganya apa? Kita menjadi pendengar yang baik. Kalau ada teman kita cerita, aduh tahu nggak sih tugas aku ini susah, atau tahu nggak sih aku tuh lagi kesel sama mama sama papa misalnya kayak gitu. Jangan langsung bilang, kamu anak nakal sih nggak mau dengerin orang tua. Dengerin aja dulu teman kita, kasih tahu. Oh ketika dia udah selesai cerita, baru kita kasih nasihat. Tapi kasih nasihat yang baik, pakai Yang mulut sesuai kita. firman-nya. Benar, memperkatakan hal-hal yang benar. Oh jangan malah sebaliknya. Iya sih emang mama kamu kayak gitu. Nggak boleh ya adik-adik ya. Kita harus tetap nurut sama orang tua dan pastikan mulut kita untuk memperkatakan hal-hal yang benar. Iya. Yang terakhir nih, sekalipun kita masih kecil, tapi coba kita lihat kalau kita punya mainan banyak di rumah dan menurut kita sepertinya mainan ini sudah nggak aku gunakan, mah boleh nggak aku ngasih ke teman sana gitu misalnya, karena nanti pasti dia lagi butuh mainan. Coba tanya sama mamanya, pasti mamanya mau dong ya berbagi mainan. Terus punya makanan, nggak pelit kalau ada teman datang kunjungan ke rumah,
mau apapun lagi main bareng, mau berbagi ya, mau saling share ya. Gak cuma saling share mainan, share makanan juga seperti itu. Gampang kan? Gak harus menjadi orang Samara yang harus punya uang. Iya nggak Kak Ica? Nah adik-adik, untuk itu Kak Jenny mau tanya nih, kalau gitu super kebenaran minggu ini kita mau baca sama-sama ya Kak Ica? Karena kita belajar tentang apa tadi? Kak Jen, kita minta tolong adik-adik yang tadi aja yuk buat bacain super kebenaran. Benar, setuju sekali. Oke, Silakan. Kebenaran hari ini adalah aku akan berbuat baik dan murah hati pada orang lain. Nah, adik-adik, itu dia super kebenaran kita minggu ini. Aku akan berbuat baik dan murah hati pada orang lain. Gitu Kak Jen. Keren ya. Akhirnya sekarang pada mau belajar sama-sama jadi orang yang mau berbuat baik ya Kak Ica. Iya. Dan murah hati. Nah Kak Ica, karena ini hari Paskah, Kak Jenny kenapa sih hubungannya kenapa harus berbuat baik sama hari Paskah? Pasti adik-adik pada tanya kan? Kan Iya, hari ini kita kenapa ya? ngerayain hari kebangkitan Tuhan, tapi disuruh berbuat baik, emang ada hubungannya? Ada dong. Nah Apa adik-adik, hubungannya Kak Jen? ini Kak Ica. Jadi kisah orang Samaria yang baik hati ini menunjukkan kebaikan dan kemurahan Tuhan melalui Tuhan Yesus. Nah yang pertama, Tuhan mau kasih tahu apa? Siapa yang harus kita kasihi? Siapa Kak Ica? Semua orang. Semua orang itu berarti Berarti yang- orang Indonesia aja. Yang berteman baik aja sama aku. Gitu Yang ya? selebgram aja gitu ya? Enggak ya? Atau yang baik aja Kak sama kita gitu kan ya? Wah pasti lupa ya, Tuhan Yesus itu sudah menunjukkan kepada kita cintanya seperti apa coba? Seperti apa? Seperti gimana Tuhan mau merelakan anaknya yang tunggal buat nyelamatin iya, kita. iya. Ingat nggak Tuhan Yesus itu mati cuma buat Kak Jenny aja, buat Kak Ica aja, atau buat selebgram aja? Enggak. Tapi Tuhan Yesus mengirimkan, Tuhan Yesus mau mati buat siapa coba Kak Ica? Buat aku, buat kamu, buat Buat kita semua. Itu artinya tidak ada alasan untuk kita harus mengasihi semua orang gitu Kak Ica. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi orang Oke, Kak Jen. benar. Tidak ada alasan untuk tidak mengasihi semua orang. Nah, itu adik-adik. Yang berikut, bagaimana kita harus mengasihi? Bagaimana caranya? Kak Jenny mau ingat ini, yel-yel bulan ini apa? Ada 3. Yang pertama, ingat kasihnya. Terus, terima kasihnya. Berikan kasihnya. Gimana? Coba, kok aku lupa Kak Jen? Oh, Kak Isya lupa lagi. gimana? Bagaimana kita harus mengasihi? Yang pertama harus 1, 2, 3. Ingat kasihnya, terima kasihnya, berikan kasihnya. Kasihnya itu siapa? Kasih Tuhan Yesus. Gitu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus punya kasih yang lebih besar. Karena apa? Dia sudah memberikan nyawanya tadi untuk kita semua. Iya. Kenapa Tuhan itu udah mau rela mati di kayu salib tebus dosa kita? Nah seperti itu Tebus adik-adik. hidup kita Kak Jen. Tebus hidup kita ya? Bukan tebus murah ya Kak ya? Bukan. Oke adik-adik, yang terakhir, mengapa sih kita harus mengasihi? Diulang lagi dong, kenapa kita harus mengasihi Kak Ica? Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, iya nggak? Sekali. Berarti sekali lagi kita sama-sama ulang yuk. Gak ada alasan untuk kita mengasihi sesama siapa? 3, 2, 1. Sesama kita, semua orang. Kak Jen, bukan gak ada alasan untuk kita mengasihi, tapi gak ada alasan untuk tidak mengasihi. Ih, Kak Itu Jenny dia. lupa lagi. Kalau gitu, sekali lagi dong, mengapa kita harus mengasihi? 1, 2, 3. Karena tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Wah, adik-adik udah semakin hebat berarti ini ya. Harus nggak keren boleh. banget. Kita ketemu lagi adik-adik pasti udah wah saling senyum, saling sapa gitu ya. Udah pasti lebih berbuat baik dan murah hati nih kepada sesama. Nah, Kak Ica akhirnya sampai di yang ditunggu-tunggu. Apa nih? Super ayat. Super ayat kita. Nah, Super ayatnya mau minta tolong sama yang di situ tadi nggak? yang gitu tadi. Boleh deh, boleh. Kita minta tolong aja ya. Yuk. Adik-adik, silakan. Ayat minggu ini Amsal 11 ayat 25.
Siapa memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia akan diberi minum. Nah, Kak Ica, itu dia seperayat minggu ini. Siapa yang banyak beri berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang beri minum, dia sendiri akan diberi minum. Oh, berarti Kak, kalau aku ngasih uang, aku akan dikasih uang banyak gitu ya. Kalau aku ngasih baju, aku akan dapat baju banyak gitu ya. Ngasih makanan, bakal dapat makanan. Kita harus ingat Kak Ica, kelimpahan yang dimaksudkan di sini adalah bukan semua tentang uang, apa yang kita kasih bakal dapat balik, enggak. Tapi yang pertama, kelimpahannya apa secara rohani? Dikasih kesehatan, damai sejahtera, wah punya sukacita yang meluap-luap, itu juga kelimpahan yang akan Tuhan kasih buat setiap kita adik-adik. Nah, itu dia adik-adik firman Tuhan minggu ini gitu. Nah, ini saatnya yang paling ditunggu-tunggu nih, spesial banget nih Kak Ica. Kita mau kreatif time, tapi yang ngasih tahu kreatif time-nya bukan Kak Jenny dan Kak Ica loh. Siapa ya? Spesial nih. Yuk kita lihat yuk kreatif time minggu ini. Kreatif minggu ini adalah simak video berikut ini. Nah, adik-adik Rocky, kreatif time kali ini kalian diminta untuk love in action. Kita langsung mempraktekkan firman bersama-sama ya, seperti contoh teman-teman kita di video ini. Nah, tugas kreatif time kali ini adalah kalian bisa berbagi makanan atau benda atau apapun untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kalian. Misalnya seperti gelandangan, pemulung, atau homeless lainnya, atau orang-orang yang kalian rasa perlu untuk kalian berbagi. Selamat mengerjakan kreatif time ya adik-adik. Yuk kita jadi berkat buat sekeliling kita. Hai teman-teman, sebentar lagi kita mau kasih persembahan. Kita mau berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh temanku. Silakan teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan kami memberi persembahan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat berbagi. Simak pengumuman berikut ya. Hai teman-teman, terima kasih selamat ibadah. Sampai ketemu lagi minggu depan. God bless you. Sampai ketemu minggu depan. Bye. God bless you. God bless you. Bye. 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 Bye.